Nah, untuk anggotanya di sini ada yang paling ganteng Ahmad Nasrullah, terus yang ganteng kedua ada Muhammad Yayin, terus cantiknya juga ada Nisbiyah. Waduh, kita nah, yang pertama itu topiknya ialah permintaan. Kira-kira di sini ada yang ingin berpendapat nggak? Kira-kira permintaan itu apa? Ayo guys, ada yang pengen berpendapat? Oke, kalau nggak ada kita lanjut dulu ya. Nah, sebelum naik ke pembahasan tentang permintaan, di sini ada decision making units, di mana dalam kasus permintaan, terus supply, dan kesetimbangan itu tuh sebenarnya dipengaruhi oleh 3 unsur ini basicnya itu. Yang pertama itu ada perusahaan, yang mana perusahaan ini merupakan organisasi yang mengubah sumber daya input menjadi produk atau output. Perusahaan ini merupakan unit produksi utama dalam ekonomi pasar. Kemudian ada lagi yang namanya pengusaha. Kalau pengusaha ini seseorang yang mengatur, mengelola, dan menanggung risiko perusahaan, membuat ide baru atau produk baru, dan mengubahnya menjadi bisnis yang sukses. Jadi, perusahaan itu organisasinya, pengusaha itu yang mengaturnya. Kemudian yang utama masyarakat. Nah, jadi apa sih permintaan? Jadi permintaan itu dapat dijadikan sebagai suatu proses untuk meminta sesuatu atau meminta barang dalam jumlah tertentu yang akan dibeli atau diminta dengan suatu harga dalam waktu tertentu. Nah, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi suatu permintaan diri. Kemudian harga barang lain. Pastinya kita kalau nyari situ pasti mikir nih harga barang. Kalau kita bisa ambil untung yang besar dengan harga yang murah pasti kita pilihkan. Kemudian juga daya beli. Kira-kira masyarakatnya ini perlunya apa? Mereka pengennya apa? Terus kita lihat juga nih jumlah penduduknya. Apakah ketika kita menjual ini yang mau beli ini banyak nih? Apakah penduduknya banyak atau dikit? Gitu. Kemudian kita lihat juga tingkat pendapatannya. Ketika kita pengen ngejual barang yang mahal, kita harus lihat dulu nih masyarakatnya, apakah mereka mampu atau tidak. Kemudian yang terakhir ada selera masyarakat. Kira-kira mereka suka atau enggak sih? Oke, selanjutnya itu ada namanya the law of demand. Nah, hukum permintaan ini menyatakan bahwa ada hubungan negatif atau terbalik antara harga dan jumlah barang yang diminta dan harganya. Maksudnya gimana? Jadi, kalau kita lihat nih, grafik yang ini, semakin tinggi harga suatu barang tersebut, permintaan kuantiti permintaannya itu semakin kecil. Di sini bisa kita lihat nih, harganya di 3,50, permintaannya ada di 7. Ketika harganya naik menjadi 7,0, itu berlaku hukum semakin tinggi harga suatu barang, maka akan semakin sedikit kuantiti permintaan yang diperlukan, yang diminta. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman. Oke, selanjutnya adalah penawaran. Next. Next. Halo. Oke. Penawaran sama halnya dengan permintaan. Jika permintaan dilihat dari pembeli, penawaran ini berasal dari penjual, yang mana penawaran merupakan jumlah keseluruhan barang atau jasa yang akan dijual produsen pada tingkatan harga tertentu. Bisa dilihat di sini, perbedaan penawaran dengan permintaan itu sesuai dengan hukum penawaran sendiri. Jika permintaan memiliki hubungan negatif, maka penawaran ini memiliki hubungan positif antara price dan quantity.
Bisa dilihat dari tabel dan kurva penawaran. Ketika harganya naik saat $15, maka kuantitas yang ditawarkan 5.000 unit. Dan pada saat $3, kuantitas yang ditawarkan itu 1.000 unit. Jadi berbanding lurus kurvanya. Next. Faktor yang mempengaruhi penawaran. Pertama ada harga barang itu sendiri, harga barang lain yang terikat, laba yang diinginkan penjual, tingkat teknologi, biaya produksi, dan perkiraan harga di masa yang akan datang. Faktor ini sama dengan permintaan. Mungkin saya akan mengambil contoh dari laba yang diinginkan penjual dan perkiraan harga di masa yang akan datang. Saat ini fluktuasi harga minyak goreng menjadi berita yang hangat, bukan? Seperti teman-teman kan tahu nih, sekarang harga minyak goreng itu turun. Yang awalnya 45.000 per 2 liter di pasaran, sekarang pemerintah menurunkan harga menjadi 11.000. Pada saat harga 45.000 per 2 liter, di pasar itu banyak menawarkan minyak goreng. Mengapa? Karena mereka ingin mendapatkan untung yang sebesar-besarnya. Tetapi pada saat ini, ketika harga itu jatuh atau pemerintah menurunkan harganya, sangat sulit sekali minyak goreng dicari seperti di supermarket. Oke, next. Selanjutnya ada kurva penawaran bergerak. Ini disebabkan karena perubahan harga barang itu sendiri. Semakin harganya naik, maka kurvanya juga akan bergeser ke kanan. Lalu kurva penawaran bergeser. Seperti yang bisa kita lihat dari S1 ke S2, penawaran bergeser ke kanan bawah. Itu menandakan kurva penawaran meningkat. Sedangkan yang S1 ke S3, itu kurva penawaran bergeser ke kiri. Itu penawarannya menurun. Oke, next. Selanjutnya dilanjutkan oleh Dayin. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keseimbangan pasar atau market equilibrium. Next. Keseimbangan pasar itu suatu keadaan yang terjadi jika jumlah penawaran dan permintaan sama. Jadi permintaan yang konsumen dan penawaran yang ditawarkan oleh produsen itu pada jumlah yang sama, sehingga keseimbangan pasar akan terjadi, atau bisa dirumuskan sebagai berikut, yaitu ID atau quantity demand atau permintaan sama dengan quantity supply atau penawaran sama dengan QE atau quantity equilibrium. Bisa juga dituliskan dengan PD atau harga permintaan sama dengan harga penawaran sama dengan harga equilibrium. Mungkin untuk contoh soal lebih lanjut bisa disampaikan oleh kelompok selanjutnya. Next. Ada dua fungsi utama yang bertindak dalam pembentukan equilibrium yang sebelumnya sudah diterangkan oleh dua teman, yaitu fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Namun di sini saya akan mencoba mengulangi lagi apa itu fungsi permintaan dan penawaran. Jadi fungsi permintaan menunjukkan jumlah permintaan produk. Ada berbagai faktor yang dapat mempengaruhi. Ada yang disebut dengan hukum permintaan. Apabila harga melonjak, permintaan akan penurunan. Dan apabila harga barang turun, permintaan akan naik. Yang kedua ada fungsi penawaran. Fungsi ini menunjukkan jumlah barang yang dapat ditawarkan oleh produsen. Seperti permintaan, ada pula hukum penawaran. Kenaikan jumlah barang mengikuti kenaikan harga barang yang ditawarkan. Di sisi lain, penurunan jumlah barang mengikuti penurunan harga barang. Untuk selanjutnya, ada proses pembentukan equilibrium yang dipengaruhi oleh produksi yang diminta dan pengendalian harga. Jadi, keseimbangan pasar juga dapat dibentuk oleh
Yang pertama itu adalah produksi yang diminta. Misalkan saja ya, misalkan suatu produsen memproduksi barang yang barang itu kelebihan atau lebih dari kelebihan permintaan. Jadi barang yang diproduksi itu melebihi permintaan konsumen, sehingga keseimbangan pasar tidak terjadi karena jumlah penawaran dan permintaan tidak sama. Untuk itu, supaya produsen lebih berhati-hati dalam menetapkan produksi barang sehingga sesuai dengan permintaan konsumen. Ada pengendalian harga. Pengendalian harga tersendiri penting dalam pembentukan equilibrium, karena misalnya saja ya, ketika harga suatu barang tidak dikendalikan, bisa tinggi atau sangat rendah, maka untuk mencapai titik equilibrium itu akan menjadi lebih susah karena tidak bisa dikendalikan. Untuk itu perlu ada pengendalian harga, yaitu pengendalian harga terendah dan pengendalian harga tertinggi. Pengendalian harga terendah adalah penetapan batas bawah harga sebuah barang di pasar. Hal ini dilakukan untuk mengurangi risiko penjual merugi. Yang diharapkan konsumen dapat mengurangi permintaan. Dengan begitu, produsen juga akan memanfaatkan dengan menambah jumlah produksi barang. Kenapa bisa dikatakan demikian? Misalnya saja ya, misalkan konsumen berpikir bahwa harga barang itu akan semakin rendah karena jadi penetapan harga terendah, akhirnya konsumen itu permintaannya akan menurun, sehingga produsen akan menambah jumlah barang yang diproduksi. Penambahan jumlah barang yang dapat mencapai surplus. Jika terjadi surplus, permintaan akan membeli surplus barang untuk disimpan dan nantinya dijual di masa depan. Jadi ketika barang itu yang tadinya diproduksi oleh produsen itu bertambah, hal itu akan terjadinya surplus, sehingga barang tersebut akan disimpan atau akan diekspor ke luar negeri. Yang kedua ada pengendalian harga tertinggi. Pengendalian harga tertinggi berfungsi menetapkan batas harga teratas yang boleh ditawarkan. Intervensi ini dilakukan saat harga barang terlalu mahal atau tidak lagi terjaga pembeli. Selanjutnya, saya akan menjelaskan keadaan surplus dan defisit menggunakan kurva penawaran dan permintaan. Sebelumnya saya izin coret-coret. Misalnya ya, ada suatu barang, misalnya apel. Jadi saya ini akan menjelaskan bagaimana ketika keadaan itu surplus atau defisit menjadi titik seimbang atau equilibrium. Misalnya ada sebuah apel ya. Apel tersebut itu memiliki harga $2. Misalnya di sini ya. $2. Karena harga apel $2, maka supply, misalnya supply kan di sini berarti. Ini demand di sini. Otomatis quantity supply, karena dia di sini. Misalnya ini kita buat 3, ini kita buat 1 ya, misalnya 1. Karena QS lebih dari QD, maka harga itu akan didorong turun. Sehingga akan mencapai titik ini. Hal itu diimbangi dengan penurunan permintaan. Hal itu akan diikuti dengan peningkatan demand. QD-nya akan meningkat. Kan ini meningkat sini. Kita tahu kan misalnya kita ada suatu barang ya. Harganya kan kita tahu akan turun, pasti permintaan
meningkat di sini, dan supply-nya akan menurun. Harga turun, dia akan mengurangi penawaran atau barang yang dimiliki, sehingga akan terjadi penurunan quantity supply. Sehingga akan terbentuklah titik atau terbentuklah pasar keseimbangan. Di sini sebelumnya itu terjadi surplus. Hal ini karena ini QS lebih dari QD. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang defisit. Misalnya kan sama Apple itu memiliki harga misalnya di sini ya $0,5 ke harga $0,5, maka supply di sini yang digunakan di sini. Supply otomatis kan quantity di bawah ini kan IS akan kurang dari akan terjadi namanya defisit atau apa ya tadi, defisit atau store tax, defisit atau store tax. Karena QS kurang dari G, maka harga akan didorong naik. Sehingga QS ini juga akan ikut naik. Karena tahu harga akan naik, akan penawaran juga akan naik. Namun di sisi lain demand atau permintaan akan menurun karena harga kan naik, jadi konsumen pada tidak mau membeli barang tersebut, jadi akan menurun dan akan bertemu di titik keseimbangan. Itulah penjelasan bagaimana suatu pasar keseimbangan itu terbentuk atau terjadi pada saat keadaan surplus atau defisit. Next, bisa di next. Sebentar, saya akan menghapus dulu. Cepat ya. Selanjutnya saya akan menerangkan beberapa atau wawasan tambahan mengenai klasifikasi penjual dan pembeli. Yaitu ada pembeli marginal. Pembeli marginal yaitu pembeli yang memiliki daya beli yaitu harga pada titik keseimbangan. Yang kedua ada penjual marginal yaitu harga sesuai dengan titik keseimbangan. Yang ketiga ada pembeli submarginal yaitu pembeli yang daya belinya di bawah harga equilibrium atau harga keseimbangan karena ia menaksir bahwa harga pasar akan lebih rendah dari semestinya. Yang keempat ada penjual submarginal yaitu penjual yang harga jualnya di atas belum menerapkan harga untuk menjual. Yang ada penjual supermarginal. Penjual supermarginal adalah penjual yang harga jualnya di bawah harga equilibrium karena ia mengharapkan keuntungan dengan lebih banyak pembeli yang akan datang. Sehingga keuntungan yang diperoleh oleh penjual supermarginal ini dinamakan oleh premi produsen. Yang keenam sebenarnya ada keenam tapi lupa menambahkan, yaitu pembeli supermarginal, yaitu pembeli yang memiliki asumsi bahwa harga pasar itu di atas, ya, misalnya ada harga barang ya, dia menaksir 70.000. Namun ketika dia datang ke pasar, ternyata harganya 60.000. Itu kan ada gap antara 60.000 dan itu dinamakan oleh premi konsumen. Yang selanjutnya ada klasifikasi daya beli konsumen. Yang pertama pembeli potensial. Pembeli potensial adalah yang ingin melakukan pembelian yang disertai daya beli. Pembeli potensial selanjutnya menjadi pembeli efektif, yaitu contohnya pembeli marginal dan pembeli supermarginal. Yang kedua ada pembeli efektif, yaitu pembeli yang membeli dan disertai dengan daya beli. Yang ketiga ada pembeli absolut, yaitu pembeli yang
ingin membeli namun tidak disertai dengan daya beli. Misalnya suatu pembeli itu yang pembeli absolut ini ada barang ya harganya dikira dia 60. Namun ketika dia datang langsung ke pasarnya ternyata harga barangnya itu 80.000 di atas perkiraannya sehingga daya belinya berkurang. Terima kasih. Ini adalah referensi yang misalnya teman-teman bisa cari misal kalau ada belum paham atau butuh penjelasan lebih. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan langsung ya. Berapa ya? Ke contoh ya, ke contoh yang kemarin belum ya. Iya Pak, belum Pak. Nah, 1 genap, kemudian nanti dilanjut ke 2 genap. Disilakan dulu. Nanti saya ulas di belakang. Halo. Silakan. Oke. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kami dari kelompok kelangkaan dan pilihan bagian studi kasus dan soal. Sebelum masuk ke studi kasus dan soal, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Muhammad Bayu Prasetya. Yang kedua ada Muhammad Gifari Muhammad Sadi. Dan yang ketiga ada Yuda Hadi Pratama Togatoro. Baiklah, untuk soal pertama saya akan soalnya apa perbedaan antara kelangkaan ekonomi dan kekurangan ekonomi. Jadi perbedaan dan kelangkaan itu perbedaan dan kekurangan itu berbeda ya. Kalau kelangkaan itu mengacu pada keterbatasan persediaan sesuatu yang secara alami tidak dapat segera diisi ulang. Sumber daya alam misalnya tidak dapat diisi ulang berdasarkan permintaan jika kita telah menggunakan semuanya. Kalau kekurangan itu fenomena pasar. Ini adalah sesuatu yang terjadi ketika permintaan akan suatu produk lebih besar daripada jumlah yang dengan harga pasar. Ketika harga pasar berada dalam equilibrium, penawaran dan permintaan untuk suatu produk selaras. Ketika ini tidak sinkron, kita bisa mengalami kekurangan. Beberapa hal yang berbeda dapat menyebabkan kekurangan. Pertama, kekurangan bisa merupakan hasil dari peningkatan permintaan. Misal, katakanlah seorang selebritas membagikan foto kemeja $15 yang ia dapatkan di Target. Tiba-tiba semua orang bergegas ke Target untuk membeli kemeja, dan kita berakhir dengan kekurangan. Ini tidak permanen, perusahaan selalu dapat membuat lebih banyak. Nah, kekurangan juga bisa disebabkan oleh berkurangnya pasokan. Katakanlah sebuah perusahaan mengetahui biaya produksi untuk salah satu produknya yang naik. Akibatnya mereka memutuskan untuk memproduksi lebih sedikit dari produk saat ini. Jika mereka juga tidak menaikkan harga produk dan kita menganggap permintaan untuk produk akan tetap sama, kita akan berakhir dengan kekurangan. Pada akhirnya, penawaran dan permintaan biasanya dapat disesuaikan di pasar untuk mengakhiri kekurangan. Ini adalah perbedaan kritis antara kekurangan dan kelangkaan. Dengan kelangkaan, hanya ada sumber terbatas, sumber daya yang tersedia, dan tidak ada yang bisa melakukan untuk memperbaikinya. Dalam kekurangan, pasar biasanya bisa menyelesaikan masalah. Lanjut.
Soal kedua, bagaimana cara mengatasi kelangkaan? Cara mengatasi kelangkaan yang pertama dengan menyusun prioritas. Cara mengatasi kelangkaan yang pertama yakni menyusun skala prioritas agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Penting bagi setiap manusia untuk membuat perencanaan. Perencanaan harus disusun berdasarkan skala prioritas dari yang paling penting sampai dengan yang tidak penting. Menyusun skala prioritas menjadi salah satu langkah yang baik untuk dapat mengatasi kegagalan. Yang kedua, menghemat penggunaan sumber daya alam. Meski sumber daya alam memang berlimpah, tetapi jika tidak dibatasi pemanfaatannya, maka perlahan akan menipis dan dapat habis. Setiap manusia diharapkan dapat bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam secara baik, bukan mengeksploitasi berlebihan. Yang selanjutnya, menjaga kelestarian alam. Menjaga kelestarian alam merupakan kewajiban setiap manusia. Dibutuhkan kesadaran pada setiap manusia agar dapat melestarikan sumber daya alam. Misal dengan cara menanam atau meremajakan hutan kembali. Next. Bagaimana dampak terjadinya kelangkaan? Dampaknya ada banyak. Yang pertama, meningkatkan angka pengangguran. Dampak pertama, apabila terjadi dalam waktu lama, akan dapat menimbulkan angka pengangguran. Contoh kasus, karena pengaruh terjadi ketidaklancaran distribusi kebutuhan, maka para pedagang yang akan merasa betul mereka mengalami kerugian. Akibat kerugian tersebut, akhirnya memaksa mereka memecat karyawan karena tidak mampu membayar hak gaji. Yang kedua, harga mengalami kenaikan. Dampak yang lain tentu saja akan berpengaruh pada kenaikan harga. Umumnya, barang-barang langka akan dijual dengan harga 2 kali lipat, atau bahkan 10 kali lipat dari harga umumnya. Contohnya, masker. Saat terjadi ledakan korban COVID-19, masker diburu hingga habis. Dampaknya, harga pun naik sangat mahal. Yang ketiga, terjadi kriminalitas. Dampak kelangkaan bagi masyarakat bawah tentunya ini ujian yang berat. Apalagi jika barang tersebut barang yang harus dimiliki atau barang yang bersifat kebutuhan pokok. Untuk kriminalitas pun beragam bentuk. Ada yang berbentuk menampung barang secara ilegal, perampokan, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, angka kemiskinan meningkat. Dampak terakhir, angka kemiskinan mengalami peningkatan. Tingginya angka kemiskinan dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Bisa jadi karena dampak angka pengangguran tinggi, peluang kerja terbatas, padahal kebutuhan pokok harus terpenuhi, dan bisa juga dipengaruhi oleh faktor tingginya harga yang melambung terlalu tinggi. Dari keempat dampak di atas sebenarnya hanya sebagian kecil saja. Pada realitanya di lapangan ada lebih banyak dampak yang dirasakan. Misalnya untuk memberi barang tersebut harus merelakan waktu dan tenaga. Jika biasanya mungkin saja dibeli di warung terdekat, namun semenjak terjadi kelangkaan, harus diperoleh di agen langsung atau harus mencari informasi tempat yang menjual barang-barang tersebut. Boleh next. Selanjutnya, faktor apa saja yang menyebabkan kekurangan barang dan jasa? Yang pertama, tingkatan populasi. Tingkat peningkatan populasi lebih tinggi daripada peningkatan produksi pangan. Dunia mengkonsumsi lebih banyak dari yang diproduksi, yang mengarah ke penurunan stok barang dan tingkat penyimpanan dan peningkatan harga makanan karena permintaan yang melonjak di tengah pasokan rendah. Populasi yang meningkat telah menyebabkan pembukaan lahan pertanian untuk pemukiman manusia, mengurangi produksi pertanian. Jumlah penduduk yang berlebih di suatu tempat tertentu menghasilkan urbanisasi lahan pertanian yang sebelumnya kaya. Yang kedua, kebakaran hutan. Kebakaran hutan untuk pemukiman hutan, khususnya hutan hujan tropis, telah menyebabkan perubahan iklim, seperti kekeringan, perkepanjangan, dan penggurunan. Peningkatan populasi berarti lebih banyak polusi karena orang menggunakan lebih banyak bahan bakar di mobil, industri, dan masalah lainnya seperti pengertian kelangkaan BBM.
Selanjutnya faktor lingkungan. Faktor lingkungan telah banyak berkontribusi pada kekurangan barang dan jasa. Perubahan iklim telah mengurangi produksi pertanian. Perubahan iklim terutama disebabkan oleh aktivitas manusia dan sedikit aktivitas alam. Peningkatan pembakaran bahan bakar fosil karena meningkatnya populasi melalui pembangkit listrik, transportasi motor, dan penambangan batu bara dan minyak memancarkan gas rumah kaca yang terus mempengaruhi iklim dunia. Deforestasi hutan hujan tropis karena tekanan manusia telah mengubah pola iklim dan musim hujan dan menyebabkan pengurunan yang tidak dapat mendukung produksi barang maupun jasa. Selanjutnya masalah polusi. Polusi datang dalam berbagai bentuk. Bentuk-bentuk ini termasuk polusi udara, pencemaran air, dan polusi tanah. Tekanan polusi telah menyebabkan penggembalaan berlebihan dan penggundulan hutan lahan pertanian yang mengurangi ukuran dan kesuburan tanah pertanian karena erosi tanah. Peningkatan simpanan industri kaya, pertanian, dan partikel tanah ke badan air telah menyebabkan polusi air. Degradasi lahan akibat peningkatan aktivitas manusia telah berdampak negatif pada produksi pertanian. Selanjutnya masalah bencana alam. Bencana alam seperti banjir, badai tropis, dan kekeringan berkepanjangan semakin meningkat dan berdampak buruk pada ketahanan pangan, terutama di negara-negara berkembang. Kekeringan adalah penyebab utama kelangkaan makanan di dunia. Karena tahun-tahun kekeringan berturut-turut telah menyebabkan kegagalan panen besar-besaran dan hilangnya ternak. Degradasi lahan akibat peningkatan aktivitas manusia telah berdampak negatif pada produksi pertanian seperti pengertian kelangkaan dari segi ilmu ekonomi. Next. Oke, bagian aku ya. Untuk soal norma ini, aku bacain dulu soalnya. Kelangkaan merupakan inti masalah ekonomi yang sangat memaksa manusia untuk melakukan pilihan dalam hidupnya, baik secara individual maupun kolektif, yang disebabkan oleh itu tertera pilihan-pilihannya, tetapi pilihan yang paling tepat itu jawabannya adalah A, teman-teman. Kenapa? Karena kelangkaan sendiri disebabkan oleh keterbatasan jumlah alat pemuas kebutuhan di alam dibandingkan kebutuhan manusia yang tidak terbatas atau terus bertambah. Nah, hal ini menyebabkan manusia harus diharuskan untuk memilih. Kenapa? Karena disebabkan kelangkaan itu. Karena tidak semua kebutuhan terpenuhi gitu. Bisa di next. Untuk yang kedua, terbatasnya kemampuan dalam mengolah alam seperti hutan gundul merupakan salah satu masalah kelangkaan yang disebabkan penebangan liar oleh manusia. Sehingga hal yang harus kita lakukan untuk menanggulanginya adalah dengan tersedia berbagai pilihan, tapi yang paling tepat itu balik lagi adalah penanaman hutan kembali, teman-teman. Kenapa? Karena pada dasarnya kelangkaan hutan yang diakibatkan oleh manusia di era sekarang menyebabkan hutan kita itu gundul akibat penebangan liar. Sehingga yang harus dilakukan tuh yang paling tepat adalah reboisasi, teman-teman. Selain reboisasi juga pembatasan eksploitasi hutan adalah solusi jangka pendek, karena bagaimanapun itu cara untuk mengurangi secara kontinu, secara perlahan dampak kerusakan hutan secara langsung. Oke. Di soal nomor 7 ini ada di kasus mayoritas penduduk Indonesia mengkonsumsi beras, tetapi produksi beras saat ini menurun. Di kota-kota tertentu sudah terasa kelangkaan terjadi sehingga beras melambung tinggi. Hasil penelitian sementara menyatakan permasalahan ini diakibatkan mahalnya bibit padi. Untuk pemecahan masalah kelangkaan tersebut yang tepat adalah, jawaban yang tepat adalah yang dia, teman-teman, memberikan subsidi kepada petani untuk membeli bibit dan membuka lahan pertanian baru. Kenapa sih? Karena yang menjadi source problemnya itu adalah mahalnya bibit padi yang menyebabkan kelangkaan beras. Bagaimanapun, jika pemerintah memberikan subsidi kepada petani untuk membeli bibit dan membuka lahan pertanian baru, itu merupakan salah satu cara untuk mengatasi kelangkaan bibit padi yang lebih tepat pada studi kasus sebelumnya. Bisa di next. Oke, yang ke-8, di beberapa daerah ini, teman-teman, terjadi kelangkaan BBM bersubsidi
karena terhambatnya pasokan sehingga beberapa SPBU terlihat antreannya sangat panjang yang ingin mengisi bahan bakar. Cara yang paling tepat untuk mengatasi kelangkaan tersebut dan jangka pendek adalah yang paling tepat di sini adalah mendatangkan pasokan BBM bersubsidi dari daerah yang lain yang berlebih. Karena BBM bersubsidi itu karena diakibatkan oleh terhambatnya pasokan sehingga beberapa SPBU terlihat antriannya panjang. Cara mengatasinya ya mendatangkan pasokan BBM bersubsidi dari daerah lain yang berlebih. Kalau mengurangi pasokan BBM bersubsidi itu justru tidak mengatasi kelangkaan tersebut gitu. Jadi kayak gitu. Jadi yang paling tepat itu jawabannya adalah E. Dari aku cukup, boleh dilanjut. Ya, nama saya Yuda Pratama. Saya akan melanjutkan pembahasan soal nomor 9 sampai dengan nomor 12. Jadi soal nomor 9 itu, mengapa kebutuhan manusia itu tidak ada batasnya? Ini udah ke next belum? Belum, Yud. Jadi kebutuhan manusia itu tidak ada batasnya. Kenapa? Karena kebutuhan manusia itu berkaitan erat dengan pemenuhan kepuasan. Yang dimana ketika kita semakin memenuhi kebutuhan itu, maka kebutuhan tersebut juga akan semakin bertambah. Selain itu, seiring perkembangan zaman, kebutuhan manusia juga semakin banyak dan beragam. Sedangkan alat pemuas kebutuhan itu juga terbatas, dan inilah yang menjadi masalah pokok dalam ilmu ekonomi. Lalu soal nomor 10. Mengapa barang modal itu penting dan apa saja contohnya? Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu barang modal. Jadi barang modal itu adalah barang buatan manusia yang tahan lama untuk membantu proses produksi barang atau jasa. Dan mengapa barang modal itu penting? Karena jika suatu negara itu ingin berkembang atau menjadi yang terdepan dalam hal perdagangan, maka barang modal itu sangat penting karena barang modal itu dapat meningkatkan kapasitas produksi jangka panjang perekonomian negara. Jika barang modal lebih banyak, maka kemungkinan konsumsi berkurang dalam jangka pendek, tetapi standar hidup secara keseluruhan akan meningkat dalam jangka panjang. Nah, contoh barang modal itu yang pertama ada pabrik, yang kedua mesin, yang ketiga itu ada peralatan atau perlengkapan produksi yang membantu meningkatkan produksi barang atau jasa, seperti misalnya oven, mesin cuci, pesawat komersial, kereta komersial, dan lain sebagainya. Lalu soal nomor 11. Sistem ekonomi komando atau bisa dikenal dengan sistem ekonomi terpusat diterapkan oleh negara-negara yang menganut ideologi komunis atau sosialis. Sebut saja Korea Utara yang hingga saat ini masih menganut sistem ekonomi komando. Hal ini dikuat dengan segala aktivitas perekonomian Korea Utara harus mendapatkan izin dari Presiden Kim Jong-un. Nah, apa saja fungsional dari sistem ekonomi ini dalam suatu negara? Jadi sebenarnya sistem ekonomi ini ada 8 atau 10 fungsional, cuman saya hanya memaparkan 4 fungsional saja. Jadi yang pertama itu menghindari terjadinya monopoli pasar. Nah, ini tuh tujuannya adalah agar tidak ada kalangan atau tokoh-tokoh yang menjadi penguasa dalam persaingan pasar. Lalu fungsional yang kedua adalah meningkatkan kekuatan industri. Nah, di sini itu pemerintah dapat menjalankan proyek-proyek besar dalam hal perdagangan sehingga industri suatu negara itu dapat menjadi lebih kuat. Lalu yang ketiga adalah kesejahteraan sosial menjadi prioritas utama. Nah, itu sama seperti fungsional yang pertama. Sebenarnya tujuan utamanya itu adalah untuk kesejahteraan sosial. Lalu yang keempat adalah fungsional yang keempat adalah menjadikan pemerintah sebagai pusat kendali semua aspek ekonomi. Lalu soal nomor terakhir. Ada seorang lelaki bernama Duduy berpeluang menjadi tukang sapu istana presiden dengan gaji 12 juta per bulan dan menjadi pilot pesawat tempur Rusia dengan gaji 100 juta per minggu. Apabila Duduy memilih menjadi tukang sapu istana presiden karena istrinya sedang hamil tua, maka biaya peluang yang dikorbankan adalah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu biaya peluang atau opportunity cost. Jadi opportunity cost itu adalah merupakan suatu kemunculan biaya atau risiko karena manusia memilih mengorbankan satu hal untuk mendapatkan hal lainnya. Nah, dalam kasus ini, Duduy itu dia lebih mengorbankan gaji dia untuk menjadi pilot dan memilih untuk menjadi tukang sapu istana presiden. Tetapi
kalau misalnya tukang sapu istana presiden itu kan dia hitungannya per bulan, sedangkan menjadi pilot itu dia hitungannya per minggu. Jadi kita harus samakan dulu menjadi per bulan. Jadi 100 juta dikali 4 minggu sampai dengan 400 juta per bulan. Jadi biaya peluang yang dikorbankan oleh Dudu itu sebesar 400 juta per bulan. Sekian dari kami. Di Puskesmas ada biduan, biasanya minum air jamur. Terima kasih untuk teman-teman, banyak sudah perhatianmu. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pada Bapak Hendra serta teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 2 genap. Sini kami akan menjelaskan tentang latihan soal mengenai demand, supply, and market equilibrium. Dan anggota kelompok kami, next. Akmal Fikran, lalu ada Nur Aini Fadilah, dan Sasabila Sultana. Ya, sekarang kita uji pemahaman dulu yuk. Tadi kan sebelumnya udah dipaparin ya sama siapa? Sama teman-teman kayak dari Ahmad, Nasrullah, Niswia, sama Dayin. Jadi kita boleh cek evaluasi seberapa pahamnya kalian sama materi tersebut. Udah dikirimin ya linknya melalui Zoom sama grup WA juga. Tapi aku rekomendasikan buat dimainin di HP, di handphone. Linknya udah dikirim lewat WA. Silakan. Ditunggu ya teman-teman sesegera mungkin. 15.55, 56 kita tutup. Masih 11 orang nih. orang. Izin bertanya. Iya, silakan. Apakah kelompok yang tadi membahas penawaran dan permintaan juga ikut? Untuk saat ini kelompok kami memutuskan untuk yang tidak presentasi mengenai materi ini. Jadi kita persilakan teman-teman dulu yang lebih memahami untuk mengetes pemahamannya. Baik, terima kasih. Mohon maaf ya. Apa-apa. 221, 22.
Oke, untuk mohon maaf untuk konfirmasi buat kelompok yang tadi presentasi, mungkin boleh yang presentasi materi ini. Jadi silakan Nisfi, Ahmad Nasrullah sama Dain boleh ikut. Terima kasih. Yang belum join boleh join, mungkin bentar lagi kita tutup, kita mulai. Guys, kita mulai ya permainannya ya. Oke, siapin HP kalian. Pahami pertanyaannya dan jawab dengan benar, oke? Ada lagi? Ada nambah lagi nggak kira-kira? Aku countdown 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, jadi untuk definisi dari permintaan itu sendiri adalah suatu proses meminta sesuatu atau sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Kita lanjut. Ya, Anora yang tercepat. Ya, jadi jawaban yang benar adalah penawaran. Jadi penawaran adalah jumlah keseluruhan barang atau jasa yang tersedia di pasar untuk ditawarkan pada tingkat harga dan waktu tertentu. Kita lanjut. Oke, Vero menjadi peringkat 1. Kita lanjut lagi. Oke, teman-teman, jawabannya benar ya. Jadi ketika ada jumlah barang yang diminta dan jumlah barang yang ditawarkan itu sama, maka akan terjadi titik harga keseimbangan. Kita lanjut. Oke, Nora, still in first place.
Jadi yang benar pihak-pihak yang terkait dalam mempengaruhi harga keseimbangan yaitu adalah perusahaan, pengusaha, dan rumah tangga. Di sini perusahaan itu kan biasanya yang memproduksi dan pengusaha ini biasanya yang menyalurkan atau yang mengelola produk tersebut, dan rumah tangga di sini adalah seperti konsumennya. Tapi untuk stakeholder yang tepat yaitu perusahaan, pengusahaan, dan rumah tangga. Kita lanjut. Sekarang Via ada di first place. Kita lanjut. Ini multi select ya teman-teman, jadi bisa lebih dari satu link. Ya, jadi jawabannya benar semua ya. Jadi sebenarnya faktor apa saja sih yang mempengaruhi harga? Itu sebenarnya ada 6 faktor, diantaranya ada biaya produksi, permintaan dan penawaran, elastisitas permintaan, persaingan, kondisi perekonomian, dan tujuan perusahaan. Jadi jawabannya benar semua. Selamat. Please in first place. Oke, bismillah. Good luck. Oke, di sini yang benar ada 18 orang ya. Jadi aku jelasin sedikit. Jadi ketika harganya naik, suatu produk itu harganya naik, maka permintaannya akan turun. Karena kan kalau kita lihat nih, misalnya kita ngeliat barang mahal, ya pasti kita kayak mikir-mikir doang buat beli barang itu. Dan begitu juga ketika harganya turun, pasti kita berbondong-bondong untuk membeli barang itu kan, ya tanpa kita mempertimbangkan hal-hal lain. Oke, kita lanjut. Oke, bismillah, still in the first place. Kita lanjut. Ya, jadi jawabannya yaitu positif. Jadi 20 orang udah mulai paham ya. Jadi ketika gini, jadi berdasarkan hukum penawaran, misalnya nih harganya tuh lagi tinggi-tingginya, pasti orang-orang tuh berbondong untuk menjual barang itu. Kayak ingat nggak sih zaman-zaman COVID pas awal-awal itu kan orang-orang pada jualan masker ya. Itu kan sebenarnya karena harga masker itu pada saat itu lagi tinggi-tingginya dan orang-orang berbondong-bondong untuk menjual barang tersebut. Oke, kita lanjut. Bismillah, still in the first place. Kita lanjut. Ya, jadi yang benar ini sedikit banget ya, yaitu 3 orang aja. Jadi apa yang akan terjadi pada grafik permintaan bila hanya harga barang atau jasa berubah? Jadi ketika harganya berubah, itu sebenarnya yang mengefek itu permintaannya itu antara akan lebih banyak atau akan turun. Jadi itu tergantung dari harganya gitu. Jadi grafiknya antara dia bakal turun atau enggak bakal naik. Oke, kita lanjut.
Oke, teman-teman udah mulai paham ya. Jadi gini, apa yang akan terjadi pada grafik penawaran bila harga modal, teknologi, harga barang atau jasa berubah? Jadi gini, kita logikain aja. Kalau misalnya suatu perusahaan punya teknologi yang cukup canggih, pasti mereka bakal memproduksi banyak barang gitu. Karena teknologinya itu ya mutakhir gitu, mampu untuk memproduksi banyak. Jadi si perusahaan ini berusaha untuk meningkatkan produksinya. Bismillah, still in the first place. Oke, di sini yang jawab sedikit, yang benar yang dikit ya, cuma 3 orang aja. Jadi aku jelasin, jadi apa yang terjadi bila permintaan meningkat namun penawaran tidak tetap gitu. Jadi kalau misalnya harga tentunya naik ya, karena kan permintaannya meningkat gitu kan. Tapi kenapa di sini penawarannya tetap gitu, tapi jumlah barangnya meningkat gitu. Jadi si perusahaan ini yang memproduksi barangnya itu ngikutin flow dari permintaannya itu. Kayak ketika barangnya tetap aja dan permintaannya naik, ya mereka bakal naikin harga itu karena mengambil kesempatan, dan jumlah barangnya tentunya bakal ditambah lagi gitu untuk meraih keuntungan yang lebih banyak lagi. Ya, Bismillah, still in the first place. Di sini yang jawab yang benar jawabannya 11 ya, jadi hampir lawanan dengan yang harga ambigu plus jumlah barang menurun. Jadi aku jelasin di sini, jadi ketika penawarannya menurun, permintaannya itu tetap kayak gini. Misalnya kalian memproduksi barangnya itu dengan jumlah yang sedikit gitu dari bulan ke bulan, dan permintaannya juga tetap apa ya? Tetap sama gitu. Dan yang akan efeknya adalah yaitu harganya bakal naik dan jumlah barangnya menurun, karena ya karena permintaannya itu nggak berubah gitu, kayak tetap aja jumlahnya gitu. Kita lanjut. Ya, Bismillah, still in the first place. Lanjut. Ya, di sini hampir benar semua ya, 22 orang benar menjawabnya. Jadi apa yang terjadi bila penawaran dan permintaan tidak menunjukkan perubahan atau tetap? Ya tentunya harga dan jumlah barang tetap sama. Karena perusahaan juga ya mau ngambil kesempatan gimana kalau mereka penawaran dan permintaan ini sama-sama stagnan atau tetap gitu. Kita lihat siapa yang menang. Oke, juara 3-nya adalah Bismillah. Juara 2-nya adalah Amelia. With the first place, Teh Ijaya. Selamat buat Teh Ijaya. Aku udah lumayan paham nih, udah 9 dari 12 pertanyaan. Semoga yang kita tampilkan ini soal-soalnya bermanfaat ya. Dan buat yang juara satunya bisa kontak kita bertiga, Salsa, Akmal, atau aku ya, untuk mendapatkan rewardnya. Terima kasih. Aku stop share ya. Baik, selanjutnya setelah mengerjakan soal di Kahoot, sini kami memiliki soal tambahan.
Itu yang soal pertama, toko kue Bu Atik menjual brownies yang sangat enak di daerahnya. Banyak orang yang menginginkan dan menyerbu toko kue tersebut. Pada suatu hari, tiba-tiba harga kue brownies naik 2 kali lipat karena sang pemilik merasa tetap akan ada yang membeli kue brownies miliknya walaupun harganya meningkat. Ternyata pembeli berpikir 2 kali untuk membeli kue brownies Bu Atik dan penjualan kue brownies tidak selaris sebelumnya. Dari kasus di atas, bagaimana bunyi dari hukum permintaan? Next. Jawabannya itu, ketika permintaan mengalami kenaikan dan harga suatu produk turun, maka jumlah permintaan produk akan meningkat. Namun, ketika permintaan sedang rendah dan harga suatu produk naik, maka jumlah permintaan produk akan menurun. Next. Oke, untuk soal barang dinyatakan sebagai Q sama dengan 300 min 2P plus 4I, sedangkan persamaan kurva penawarannya adalah Q sama dengan 3P min 50. Ditanyakan jika I sama dengan 25, tentukan harga dan kuantitas saat marketing. Nah, di sini tadi sudah diketahui ya untuk fungsi permintaannya sama dengan 300 min 2P plus 4I, dan fungsi penawarannya sama dengan 3P min 50. Dan ditanyakan tadi diketahui tadi I-nya sama dengan 25. Di sini kita pakai rumus yang QD sama dengan QS, kita masukkan fungsinya, kemudian kita substitusikan nilai I-nya, dan selanjutnya hasilnya 300 min 2P plus 4K25 dengan 3P min 50. Didapatkan 450 sama dengan 5P dan P-nya sama dengan 90. Setelah nilai P-nya diketahui, substitusi nilai P ke persamaan. Nah, di sini kita pakai yang persamaan penawaran aja ya. Jadi 3P min 50, substitusi nilai P yang 90, didapatkan 270 min 50 dan hasilnya 220. Kesimpulannya di sini adalah ketika mencapai harga keseimbangan itu ketika harganya 90 dan kuantitas penawarannya sebanyak 220. Selanjutnya ada soal nomor 3, tentukan grafik dari perubahan harga dan kuantitas keseimbangan pasar jeruk dibanding keseimbangan awal. Nah, di sini ada 4 kondisi di mana masing-masingnya itu terpisah dan tidak berhubungan. Sebelum menentukan grafiknya sendiri, itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kurva. Mungkin tadi sudah disampaikan oleh kelompoknya Dain, tapi di sini saya ulangi lagi, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kurva permintaan itu ada perubahan harga barang substitusi dan komplement, perubahan pendapatan, perubahan selera, perubahan ekspektasi harga, dan perubahan jumlah pembeli. Untuk faktor yang mempengaruhi pergeseran kurva penawaran sendiri itu ada perubahan harga barang substitute in production dan barang complement in production. Kemudian ada perubahan harga faktor atau harga input, ada perubahan teknologi, perubahan ekspektasi harga, dan perubahan jumlah penjual. Nah, selanjutnya di sini untuk kondisi yang pertama, di mana jeruk dipercaya bisa menambah daya tahan tubuh sehingga bisa terhindar dari COVID-19. Ya, jadi yang grafik yang di sebelah kiri itu grafik saat keadaan setimbang ya teman-teman. Kemudian dipengaruhi oleh kondisi di mana selera konsumen itu meningkat, maka permintaan jeruk juga ikut meningkat. Akhirnya kurva demand-nya itu bergeser ke kanan. Dan untuk kuantitas dan harganya sendiri itu mengalami peningkatan. Oke, selanjutnya untuk kondisi yang kedua, lesunya perekonomian nasional membuat pendapatan per kapita masyarakat turun. Di sini karena pendapatannya turun, maka permintaan jeruk juga ikut turun, maka kurvanya bergeser ke kiri, sehingga kuantitas dan harganya itu juga mengalami penurunan. Untuk kondisi yang ketiga, di mana pendapatan masyarakat meningkat, sementara itu harga pupuk untuk tanaman jeruk meningkat. Nah, di sini karena pendapatannya meningkat, maka permintaan jeruk itu juga meningkat. Akhirnya kurva demand-nya bergeser ke kanan karena mengalami peningkatan tersebut. Nah, di sini harga pupuk itu merupakan harga input, di mana dia itu merupakan faktor produksi dari jeruk itu sendiri. Karena harga inputnya meningkat, maka kurva supply-nya itu bergeser ke kiri. Dan untuk kuantitasnya itu masih ambigu karena pergeseran kurva itu masih belum bisa bisa jadi supply-nya itu akhirnya menghasilkan nilai kuantitas yang
masih lebih banyak dari nilai kuantitas yang awal. Jadi untuk kuantitasnya itu masih bisa naik atau bisa turun. Sedangkan untuk harganya sendiri itu sudah jelas mengalami peningkatan. Oke, untuk kondisi yang terakhir, orang itu sudah tidak berselera makan akibat isu disuntiknya jeruk oleh bahan kimia. Sementara itu banyak lahan pembiakan tanaman jeruk beralih fungsi menjadi perumahan. Nah, karena selera masyarakat turun, maka permintaan jeruk itu juga mengalami penurunan. Akhirnya kurva demand itu bergeser ke kiri. Untuk harga lahannya yang merupakan harga input itu mengalami peningkatan sehingga kurva supply-nya bergeser ke kiri. Di sini kuantitasnya itu mengalami penurunan karena permintaan jeruknya juga mengalami penurunan, sedangkan untuk P-nya itu masih ambigu karena dipengaruhi oleh pergeseran kurva itu sendiri. Oke. Jadi dari beberapa kondisi yang tadi sudah dijelaskan, ada cara mudahnya untuk dapat menentukan harga dan kuantitasnya. Di sini ada tabel yang bisa teman-teman lihat. Jadi contohnya jika tidak ada perubahan dalam supply-nya dan tidak ada perubahan dalam demand-nya, itu harga sama kuantitasnya itu sama. Jadi sama kayak soal yang ada di Kahoot itu. Oke, selanjutnya bisa dilanjut oleh Akmal. Baik, selanjutnya soal nomor 4. Pada suatu hari di pasar Sampangan menjual 1 kg telur dengan harga Rp12.000. 1 bulan kemudian di pasar yang sama, 1 kg telur dijual dengan harga Rp15.000. Gambarkan pergeseran kurva permintaan yang terjadi dari kasus tersebut. Next. Jadi dikarenakan jumlah produknya tetap dan harga yang berubah atau naik, maka kurva bergeser ke kanan. Dengan bunyi jika harga naik tetapi jumlah produk yang diminta tetap, maka kurva permintaannya bergeser ke kanan. Begitu juga sebaliknya, di mana kalau jika harganya turun tapi jumlah produk yang diminta tetap, maka kurva permintaan akan bergeser ke kiri. Next. Soal nomor 5. Saat ini di pasar A harga daging ayam kampung Rp60.000 per kilogram. Dan jumlah daging ayam kampung yang ditawarkan adalah 5.000 kg. Tiba-tiba harga naik menjadi 80.000 kg dan jumlah daging yang ditawarkan naik menjadi 6.000 kg. Carilah fungsi penawarannya. Next. Jadi diketahui dari harga awal itu 60.000 untuk naik menjadi 80.000, ada kuantitas atau Q. Kuantitas awal 5.000 kg, itu kuantitasnya naik menjadi 6.000 kg. Lalu untuk menghitung fungsi penawarannya, itu P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Jadi persamaan fungsi ini itu sama dengan permintaan maupun penawaran. Lalu dimasukkan dengan P min 60.000 per 80.000 min 60.000 sama dengan Q min 5.000 per 6.000 min 5.000. Lalu hasilnya P min 60.000 per 20.000 sama dengan Q min 5.000 per 1.000. Kemudian pecahan di atas dikali silang, jadi 20.000 kali Q min 5.000 sama dengan 1.000 kali P min 60.000. 20.000 Q min 100 juta sama dengan 1.000 P min 60 juta. 20.000 Q sama dengan 1.000 P min 60 juta plus 100 juta. 20.000 Q sama dengan 1.000 P plus 40 juta. Lalu disederhanakan menjadi Q sama dengan 1.000 P per 40 juta per 20.000. Q sama dengan 1.000 per 20.000 P plus 40 juta per 20.000. Dan hasil akhirnya itu Q sama dengan 1 per 20 P plus 2.000. Next. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga teman-teman memiliki semoga teman-teman terbayang dan soal-soal dari demand, supply, and equilibrium. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Mas sudah memaparkan teori, konsep, dan contohnya. Saya apresiasi sekali ya. Mulai dari yang pertama tadi sampai tim yang ketiga di hari ini. Terima kasih juga sempat diajak ice breaking ya dengan
menjawab pertanyaan. Cuman tadi Mbak Nur ini kayaknya agak gugup juga penjelasan persoal kurang mendetail. Jadi ada yang agak belibet dan mungkin membedakan antara soal-soal yang mirip agak susah buat teman-teman. Jadi nanti kalau dibikinkan lagi mungkin perlu disiapkan untuk penjelasan, jadi tinggal membaca atau mengulang lagi ya. Keren ya, tadi sudah ada ice breakingnya. Kemudian tentang permintaan dan penawaran untuk saat ini tadi contoh-contohnya juga sudah sesuai dengan kondisi yang kita hadapi saat ini. Indonesia tidak dalam baik-baik saja untuk masalah ekonomi. Bahkan Pak Jokowi juga memberikan warning akan ada kenaikan harga untuk beberapa pekan ke depan. Terutama kalau dilihat dari trafficnya, modelnya atau polanya, mungkin akan ada puasa, Ramadan, Lebaran, dan sebagainya, mengingat Indonesia mayoritas Muslim, jadi permintaan akan bahan pokok itu akan mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Sehingga kebijakan mikro maupun makro pemerintah sekarang ini lagi diuji, baik dengan mendatangkan kebijakan impor ya, dan produk lokal. Sehingga sesuai dengan tadi yang disampaikan contoh-contohnya, akan sangat mungkin nanti antara permintaan dan penawaran akan ada perubahan grafik yang sangat signifikan dari yang sebelumnya. Apalagi saat ini di tengah pandemi yang belum selesai ya, bahkan perkuliahan kita sampai UTS nanti daring dan UTS-nya yang rencananya di luring ya atau hibrid ya, nanti kita tunggu perkembangannya. Pasca itu juga akan kita lihat perkembangannya seperti apa. Karena itulah kenapa bahwa perkembangan ekonomi setiap tahunnya itu akan mengalami perubahan. Tadi ada beberapa faktor-faktor yang akan mempengaruhi harga, mempengaruhi permintaan maupun penawaran. Itu bisa terjadi seperti yang kondisi saat ini. Kalimantan yang terkenal hutannya hijau, pemasok oksigen bersama